Tidak semua teori atau pendekatan sastra yang membahas dan berhubungan dengan kekuasaan itu melulu melibatkan Marxisme. Contohnya adalah Jacques Rancière. Nah, Rancière ini membahas kekuasaan dari sisi politik dan estetika, di mana banyak sekali faktor-faktor atau elemen-elemen yang berhubungan dengan kekuasaan selain ekonomi, seperti yang Marx sampaikan. Rancière itu berfokus pada kekuasaan dengan aspek-aspek seperti sosial budaya, bahkan termasuk seni dan sastra. Hi everybody, welcome back to my channel. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengenal channel ini. Jadi channel ini khusus berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian karya sastra, baik teori, metode, kemudian pendekatan, ataupun mungkin nanti bisa berhubungan dengan karya-karya sastra itu sendiri. Ketika nanti kita lihat di improvementnya ya. Sedangkan bagi teman-teman yang merupakan subscriber, terima kasih masih setia, dan mohon maaf karena kalau dipikir-pikir sudah cukup lama saya tidak upload konten yang berhubungan dengan teori sastra, tapi kali ini saya kembali dengan mencoba untuk membahas dan memperkenalkan teori dari Jacques Rancière. Oke. Jadi ikuti saja ya. Baik, kita mulai ya. Oke, jadi ini Jacques Rancière ya. Beliau ini sebenarnya adalah a prominent French philosopher, jadi filsuf Prancis dan juga ahli teori politik yang terkenal dalam bidang estetika, politik maupun pendidikan. Makanya beliau ini menciptakan yang disebut dengan politik estetik gitu, atau estetik politik gitu ya. Jadi estetika politik, intinya estetika politik gitu ya. Ide-idenya ini memiliki pengaruh yang signifikan di dalam beragam bidang, termasuk filsafat, kemudian teori politik maupun studi budaya. Otomatis sedikit banyak juga teori dari Rancière ini digunakan juga dalam ilmu sastra ya, bahasa dan sastra, juga menyangkut dengan budaya. Bagaimana sih sebenarnya aplikasi atau hubungan antara teori atau ide-idenya Jacques Rancière ini dengan literary criticism? Jacques Rancière's theory can be applied to literary criticism and analysis in various ways, offering a unique perspective on how literature functions within society, aesthetics, and politics. Jadi fokus dari penelitian ini adalah, fokus dari pembahasan atau konten saya ini adalah bagaimana sastra itu berfungsi, atau bagaimana fungsi sastra atau karya sastra di dalam masyarakat, dalam hubungannya dengan estetika maupun politik. Ya, digabungkan semuanya. Di situ nanti kita bisa lihat bagaimana sih cara menggunakan atau mengaplikasikan teori ini kalau kita ingin menganalisis sebuah karya sastra. Nah, ada beberapa konsep ya. Ini disebut dengan politics of aesthetics. Jadi konsep dari politics of aesthetics ini yang terkenal dari Rancière itu melihat bahwa karya sastra atau bagian dari karya seni gitu ya, itu dapat mengguncang, dapat mengganggu tatanan politik dan sosial. Kemudian juga dapat menantang norma-norma yang sudah ada di masyarakat, serta memberikan pertanyaan mengenai kekuasaan dan inequality, atau ketidakimbangan gitu ya dalam masyarakat. In literary criticism analysis, we can explore how a particular work in literature engages with political themes, subverts conventions, or invites readers to consider their perspectives. Itu ada tulisannya di bawah, kepotong ya di PowerPoint-nya ya. Jadi begini, menurut Rancière itu kan sebenarnya masyarakat kita ini, kehidupan masyarakat di dunia ini
itu kan memiliki tatanan, sesuatu yang sudah dipercaya bersama, sesuatu yang sudah ditentukan bersama, dan sesuatu yang sudah disepakati, ya kan? Nah, bagi Rancière, semua itu belum tentu benar. All of those things are not the truth. Jadi belum tentu benar. Termasuk norma-norma masyarakat, kemudian tatanan politik dominan. Itu misalnya kalau kita berhubungan dengan misalnya demokrasi, itu dipercaya sebagai kebebasan, kemudian dipercaya sebagai mendukung hak-hak pribadi masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya dan sebagainya, itu sebenarnya belum tentu benar. Tapi itu yang memang dari awal, dari dahulu terbentuknya itu sudah disepakati oleh masyarakat dan kemudian dilaksanakan sehingga bertahun-tahun kemudian itu menjadi sebuah tatanan. Nah, ini perlu untuk ditentang, perlu untuk dipertanyakan menurut Rancière. Dan sastra itu punya kekuatan itu, ya kan, kekuatan untuk melihat, mempertanyakan lagi, bahkan melawan gitu ya, dominant political and social orders, kemudian established norms, kemudian power and inequality. Perlu dipertanyakan, kan sekali lagi itu bukan truth, bukan kebenaran, tetapi yang sudah dipercaya. Nah, bagaimana bila ternyata di situ ada hal-hal yang salah atau ada hal-hal yang sesungguhnya hanya digunakan oleh kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, begitu kan? Bagaimana kalau seperti itu? Maka harus dipertanyakan. Maka nanti ada konsep dari Rancière yang disebut dengan konsensus. Nanti kita akan bahas ya. Pertama, ini hubungannya, politics of aesthetics. Kemudian yang kedua adalah emancipation through literature, hubungannya ya. Rancière believes that literature has the capacity to emancipate individuals by encouraging critical thinking and disrupting hierarchies of knowledge. Jadi masing-masing individu itu dengan menggunakan sastra itu bisa berpikir secara kritis untuk melihat what is actually going on, apa yang sebenarnya sedang terjadi, ya kan? Maka harus ada critical thinking, gitu kan, untuk mengganggu hierarki pengetahuan. Jadi pengetahuan itu yang sesuatu yang kita sudah anggap benar, gitu kan, kemudian sesuatu yang kita anggap bagus itu belum tentu seperti itu. Tetapi bisa saja itu merupakan hal yang digunakan oleh kaum penguasa, gitu ya, untuk mendikte orang-orang, mendikte masyarakat, atau untuk mempertahankan posisi mereka sebagai penguasa. Nah, karya sastra itu membantu kita untuk berpikir secara kritis, gitu. Kalau dipikir-pikir ada benarnya. Karena karya sastra itu kan melihat sesuatu hal yang tidak mungkin, atau melihat sesuatu yang mungkin atau benar-benar terjadi dengan cara yang tidak mungkin. Makanya kita sebut dengan fiction, ya kan? Fiksi. Tetapi fiksi itu kan sebenarnya memberikan hal-hal di dalamnya, itu kan memberikan kebenaran, menawarkan kebenaran, atau paling tidak menawarkan possibilities. Bagaimana bila begini, bagaimana bila begitu, bagaimana bila kekuasaan itu disalahgunakan, bagaimana misalnya bom nuklir itu meledak, maka kita berpikir secara kritis, ya kan? Kemudian mulai menentang hal-hal yang kita anggap sebagai kemungkinan, terutama kemungkinan buruk itu tadi. Nah, melalui sastra, melalui karya fiksi tersebut. Literary criticism can examine how a text empowers readers to question established authority and encourages them to become active participants in the interpretative process. Nah, proses interpretasi ini membuat kita itu menjadi pembaca yang aktif atau masyarakat yang aktif dalam menilai apapun yang ada di kehidupan kita. Baik norma, nilai-nilai, hukum, politik, budaya, dan sebagainya. Maka dengan adanya karya sastra kita berpikir. Tokoh di dalam karya sastra memberikan kita gambaran, memberikan they act as a mirror probably, right, in our own life, so that we can reflect and then think and then probably review, gitu kan, dan sebagainya. Nah, maka ini disebut dengan emancipation through literature. Konsep lainnya adalah the distribution of sensible.
Jadi, it highlights how literature can transform our perceptions and challenge dominant modes of perception. Nah, misalnya kita memiliki persepsi terhadap sesuatu. Masyarakat, baik secara sosial, budaya, maupun politik, melihat sesuatu dengan cara pandang tertentu. Misalnya, masyarakat Indonesia secara dominan gitu, baik secara sosial budaya maupun politik gitu tadi, itu melihat suatu tindakan yang dianggap benar atau dianggap salah. Maka dengan membaca karya sastra kita akan melihat, kita akan menantang persepsi dominan itu tadi. Maka kalau di sastra Indonesia, misalnya saya beri contoh, misalnya ada Saman dan Larung, karya Ayu Utami. Kemudian bisa juga sebagai karya Eka Kurniawan. Termasuk juga saya pikir di Lestari juga ya. Memberikan pola pikir memberikan gambaran tentang masyarakat yang ada pada masa Orde Baru. Ya kan? Dengan adanya karya itu, maka masyarakat kemudian mempunyai persepsi berbeda. Menantang gitu, apakah benar yang dituduhkan dituduhkan oleh rezim atau penguasa saat itu, bahwa kelompok ini salah, you know what I mean ya. Kelompok ini salah, kelompok itu betul, atau ini disebut sebagai seperti ini, itu sebagai seperti itu, bahwa tindakan-tindakan tertentu itu dianggap melanggar hukum dan salah gitu ya. Tapi dengan adanya karya-karya sastra ini, maka persepsi kita akan ditantang. Kita akan melihat lagi dari sisi yang berbeda. Mungkin dari sisi yang tidak bisa diutarakan atau dilarang untuk diutarakan oleh dominant political power atau kekuasaan dominan itu tadi. Dengan adanya karya sastra ini, maka kita punya persepsi berbeda, ya kan? Atau paling tidak ditawarkan persepsi yang berbeda. It suggests that literature can make the invisible visible and create new modes of understanding and representation. Ya kan? Makanya dengan sesuatu yang tidak terlihat, dengan karya sastra bisa terlihat. Karena karya sastra itu kan fiksi, ya kan? Bisa bermain dalam metafor, simbol, dan hal-hal lain. Bahkan ketika itu dikatakan karya fiksi pun, kita tahu bahwa banyak karya sastra di Indonesia, di luar negeri, di seluruh dunia itu dibredel gitu ya, disensor, kemudian di-ban gitu ya, karena dianggap berbahaya, padahal jelas-jelas fiksi. Karena karya fiksi yang tanda petik tidak terbatas dari sisi imajinasi, dari sisi pikiran tersebut, ya, dari pikiran maupun kontennya itu tetap memberikan truth di baliknya. Maka banyak penguasa juga merasa bahwa karya-karya sastra, karya-karya seni itu bisa berbahaya. Karena sekali lagi menantang dan menentang kekuasaan melalui norma sosial, budaya, nilai-nilai, bahkan mungkin agama, ya, politik dan agama dominan. Itu menurut Rancière. In literary analysis, you can explore how a work of literature reshapes sensory experiences, challenges conventional narratives, and introduces alternative perspectives. Jelas ya. Berarti dengan membaca karya sastra, maka kita akan punya pengalaman indera yang berbeda. Yang disebut dengan pain itu seperti apa, yang disebut dengan love itu seperti apa, yang disebut dengan politics, condition, yang apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, itu apakah benar seperti itu yang kita lihat, atau apa seperti itu misalnya masa Orde Baru, atau anggap saja di secara politik ya, itu misalnya kita sebut dengan propaganda misalnya. Namanya propaganda itu kan jelas di China, kemudian di negara-negara komunis, atau di negara-negara sosialis di masa lalu. Sampai sekarang juga masih banyak sekali, meskipun negara itu demokratis ya, tetapi dengan adanya propaganda itu membuat kita mendengar dan melihat apa yang penguasa inginkan, apa yang kekuasaan itu inginkan. Nah, dengan membaca karya sastra, maka kita akan melihat lagi dan mungkin mendengar hal yang berbeda, ya kan, yang bertentangan atau merupakan alternatif dari propaganda yang diberikan oleh kekuasaan itu tadi, ya kan. Seperti itu ya. Ini disebut dengan the distribution of the sensible. Kemudian ada lagi the senses and literary subversion. Rancière's idea of aesthetic, the senses,
emphasizes the capacity of literature to disrupt consensus and challenge the status quo. Nah, ini consensus and status quo. Konsensus itu sebenarnya merujuk kepada hal-hal yang sudah disepakati bersama. Nah, menurut Rancière, konsensus di sini lebih mendetail. Konsensus itu adalah nilai, norma-norma yang dianggap benar atau salah, tetapi sudah dianggap fix gitu ya oleh kita. Misalnya kita membahas mengenai tindakan asusila, tindakan ketidaksopanan misalnya, atau hal-hal baik dan buruk lainnya gitu ya. Masyarakat kita sudah berpikir, sudah punya konsensus bahwa ini baik, ini buruk, ini tercela, ini tindakan asusila dan sebagainya, begitu kan? Melanggar hukum gitu kan. Nah, tetapi konsensus itu belum tentu benar. Bukan berarti salah, tetapi belum tentu benar. Tetapi sudah dipercaya banyak orang, ya kan? Meskipun yang percaya bahwa itu benar atau salah mulai berkurang, tetapi masih digunakan konsensus itu. Nah, kekuasaan menggunakan konsensus ya untuk menentukan, mereka tuh merasa bahwa kekuasaan atau penguasa itu kan hanya sekelompok orang, ya kan, hanya tidak mayoritas, tetapi sekelompok orang yang merasa mewakili masyarakat. Makanya mereka bisa menggunakan nilai-nilai tersebut, norma-norma tersebut untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mana yang benar, mana yang salah, apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, mereka menggunakan ini untuk mempertahankan kekuasaan mereka, untuk mendapatkan keuntungan. Maka terjadilah status quo. Nah, itulah konsensus dan status quo menurut Rancière di dalam kehidupan politik. Ya. Literary criticism can investigate how a text creates dissonance or tension, encourages debate, and promotes dissenting voices. Lagi ya, jadi mencari sastra itu cari masalah gitu ya. It can also explore how literature challenges normative structures of meaning and interpretation. Jadi gini, gampangnya begini, kita punya dua cara. Sastra itu banyak yang berpendapat bahwa karya sastra itu tidak boleh hanya berhubungan dengan karya sastranya. Jadi kita tidak boleh hanya mengulik-ngulik hal-hal yang berhubungan dengan tokoh, hal-hal yang berhubungan dengan plot, hal-hal yang berhubungan dengan setting, tidak hanya itu. Tetapi apa hubungan karya sastra itu dengan dunia luar? Apa yang bisa disumbangkan oleh sastra di dunia luar? Itu boleh, ya kan? Tetapi bila teman-teman memutuskan untuk menganalisis sebuah karya sastra misalnya, terus hubungannya dengan latar belakang budaya, kemudian latar belakang politik, masyarakat, sosial, dan sebagainya, maka teman-teman harus melakukan penelitian lebih lanjut, ya kan? Apa yang sudah dilakukan, apa sih efek dari karya sastra ini terhadap kehidupan politik, gitu kan, dan kekuasaan. Tetapi itu tentu saja tidak selalu mudah, ya, karena kita harus melihat karya-karya yang tanda petik besar logikanya. Tapi kalau karya-karya pop, apa benar itu mempunyai pengaruh? Maka Anda akan meskipun pasti mempunyai pengaruh, tetapi seberapa besar pengaruh itu, terutama yang berhubungan dengan politik, kita harus dig deeper. We must dig deeper, kan? Kita harus membahas dengan lebih dalam, dan maka itu menjadi challenge. Nah, cara yang kedua adalah yaitu tadi kita treat literary works as literary work, literature for the sake of literature gitu maksudnya. Jadi karya sastra ya karya sastra gitu. Jadi tidak perlu menghubungannya dengan kehidupan politik atau kehidupan sosial budaya. Ya boleh juga kita bisa melihat misalnya apa yang tokoh-tokoh dalam sebuah karya sastra tersebut itu gunakan untuk menantang konsensus, menantang pandangan masyarakat, value, dan kekuasaan. Jadi apa yang mereka gunakan? Gitu? Apa yang tokoh itu gunakan? Bisanya banyak sekali di mana novel-novel tertentu itu membahas mengenai karya seni yang mempengaruhi masyarakat, karya seni yang dicari-cari, atau buku
dan sebagainya. Dimana itu menantang, misalnya gampang saja, misalnya ini ya, kita coba misalnya Dan Brown, Da Vinci Code, itu kan di situ bisa dilihat bahwa karya-karya Da Vinci itu digunakan oleh tokoh-tokohnya gitu ya, oleh karakter-karakter di dalam karya sastra itu untuk menantang, ya kan, menantang konsensus yang sudah ada, nilai-nilai atau hal-hal yang sudah dipercaya oleh masyarakat, bahwa ternyata itu tidak benar dan sebagainya. Jadi kita bisa membahas itu di Da Vinci Code atau di karya-karya Dan Brown yang lain. Saya pikir itu juga bisa digunakan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini juga ada the role of the reader. Rancière's perspective on the role of the reader aligns with the idea that readers actively engage with a text, co-creating meaning rather than passively receiving it. Nah, kalau Anda membaca mengenai teori reader response atau melihat video saya mengenai reader response, yang bisa dicek di scroll kalau pakai HP ya, bisa dicek atau di search saja reader response criticism. Saya membahas di situ itu apa sih hubungan kita sebagai pembaca dengan karya sastranya gitu. Nah, Rancière teori ini juga ya sebenarnya menggunakan pendekatan reader response. Literary analysis can focus on how readers' interpretations and reaction to a literary work are central to its meaning and how different readers may have varying responses and understandings. This is very reader response, sangat reader response. Jadi kita itu punya hak gitu ya untuk merespon sebuah karya sastra dan menginterpretasikan karya sastra sesuai dengan pengalaman ataupun ya latar belakang kita ya, sosial, budaya, politik dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga the democratization of interpretation, sangat familiar ya. Rancière emphasizes the democratization of interpretation, recognizing that various voices and perspectives are valuable in the realm of literary criticism, gitu ya. Literary analysis can benefit from considering a range of interpretation, including those from diverse cultural, social, and political backgrounds, sama seperti reader response tadi, to enrich our understanding of a text. Jadi kita punya interpretasi sendiri terhadap sebuah karya sastra berdasarkan latar belakang kita, apapun itu, gitu. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini. Incorporating Jacques Rancière's theories into literary criticism and analysis can provide a fresh and critical perspective on the role of literature in shaping political consciousness. Jadi, dengan karya sastra, kita itu bisa sadar secara politis, ya kan? Kemudian kita bisa menantang, mempertanyakan tatanan yang sudah ada. Apakah tatanan ini benar? Apakah kebiasaan, habit ini, custom ini, culture ini bisa diterima, gitu kan? Ataukah memiliki flaws di situ, ya? And redefining aesthetic experiences, dan mendefinisikan pengalaman estetika yang berhubungan dengan seni, ya. When applying his ideas, it's important to contextualize them within the specific literature under examination and to consider how literature functions as a site of political engagement and aesthetic exploration. Jadi harus berbasis konteks ya, karya sastra tersebut kita bisa melihat konteks politiknya, dan membuat kita untuk berpikir lebih kritis pada dasarnya seperti itu. Nah, teman-teman, seperti yang saya ucapkan di awal, seperti yang saya jelaskan di awal video ini, bahwa meskipun mungkin saja Rancière itu terpengaruh oleh Marxis, terutama di karya-karya awalnya, tetapi yang synchronize, yang nyambung, yang cocok ini adalah konsep kekuasaan, ya, konsep kekuasaan. Jadi baik Karl Marx maupun Jacques Rancière ini sama-sama berpikir bahwa ada sekelompok orang atau komunitas itu yang disebut sebagai penguasa, di mana mereka itu sebenarnya kecil saja, tetapi menguasai masyarakat gitu kan dengan kekuasaan mereka. Dan itu mereka menekan masyarakat agar mereka tetap memiliki kekuasaan. Karena kalau mereka tetap berkuasa, maka mereka berada di dalam posisi yang
terbaik, ya secara privilege, kemudian wealth, ya kan, kekayaan dan kesejahteraan gitu ya, keamanan gitu. Maka mereka tetap ingin ada di dalam kekuasaan. Tetapi setelah itu kita lihat banyak sekali, lebih banyak perbedaannya dibanding persamaannya. Bahkan mungkin Jacques Rancière ini awal karya-karyanya itu malah lebih cocok mendekat ke Louis Althusser. Louis Althusser ini memang Marxis, tetapi juga memiliki pola pikir berbeda, memberikan ide-ide berbeda, dan ide-idenya disebut dengan structuralist Marxism. Kapan-kapan akan saya bahas di video lain. Di mana fokusnya itu adalah meskipun dia percaya bahwa memang terjadi class struggle, tetapi tidak melulu ekonomi. Kalau Louis Althusser ya, tidak melalui ekonomi, tetapi struktur masyarakatnya. Memang seperti itu gitu, bahwa tidak hanya berhubungan dengan ekonomi, tapi juga budaya dan sebagainya. Nah, kalau mau dibilang mirip, itu lebih mirip ke Louis Althusser. Bahkan Louis Althusser sendiri cukup berbeda dengan original Marx gitu. Sedangkan Rancière ini pergi jauh lagi dengan mengatakan bahwa kekuasaan itu bukan melulu berhubungan dengan ekonomi, ya kan? Mereka penguasa itu hanya memanfaatkan konsensus atau nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat, kemudian menggunakan itu sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan mereka menekan masyarakat-masyarakat lain yang lemah, yang tersingkirkan, yang miskin. Jadi tidak hanya berhubungan dengan uang gitu ya, tetapi mereka menggunakan yang dominan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, teori ini bisa digunakan ketika kita mau merefleksikannya ke dalam sebuah karya sastra. Nah, perbedaannya lagi, kalau di Marxism, maka kita akan berpikir secara ekonomi. Maka di situ ada simbol-simbol yang secara ekonomi, misalnya kekuatan, persenjataan, kemudian money, ya kan. Sedangkan Rancière itu kita akan lari ke hal-hal yang berhubungan dengan politik, ya kan. Kemudian berhubungan dengan estetika, seni, budaya, kemudian berhubungan juga dengan ya kondisi sosial, bahkan mungkin agama, ya kan. Di situ Rancière itu melihat bahwa untuk mendobrak ini, itu salah satunya adalah dengan estetika, dengan estetik atau dengan karya-karya seni. Salah satunya adalah karya sastra, novel, puisi, film gitu ya, untuk membuat kita berpikir secara kritis, kemudian mulai mencari jawaban, mulai mempertanyakan tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat yang secara politis itu digunakan oleh para penguasa untuk menekan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Begitu. Nah, saya paham bahwa mungkin sekali penjelasan saya ini belum bisa dikatakan baik, atau belum mendetail, atau masih surface, karena memang pada dasarnya diskusi kita ini, pembahasan kita ini, itu saya harapkan berada di level pengenalan. Meskipun kalau teman-teman mendapatkan lebih banyak, saya akan sangat senang begitu ya. Tetapi tentu saja saya membuka untuk pertanyaan teman-teman. Langsung saja bisa di komen, kemudian bisa melalui email saya, kemudian bisa juga di Instagram, dicek saja ya. Cari saja Nikodemus Sulistyo lengkap ya. Di situ di Instagram ada, ataupun kalau mau email bisa nikodemussoul@gmail.com, itu bisa tanya di sana. Dan sebenarnya jujur banyak sekali konten-konten saya itu juga berdasarkan pada request atau permintaan teman-teman, atau ide yang berdasarkan pada teman-teman yang bertanya tadi ya, salah satunya Jacques Rancière ini. Kemudian juga saya harap konten-konten saya ini dapat berguna tidak hanya bagi sastra Inggris, mahasiswa sastra Inggris yang berhubungan dengan penelitian, tetapi juga sastra-sastra yang lain sebenarnya sama. Kemarin juga ada yang bertanya, saya senang sekali karena latar belakangnya adalah sastra Jawa, kemudian juga sastra Indonesia, sastra Jepang gitu, Perancis. Silahkan tanya saja. Karena sebenarnya ini sama saja ya, bisa digunakan di karya sastra mana saja. Hanya bedanya pada latar belakang bahasa
dan sejarah dari sastra tersebut gitu ya. Jadi mohon dukungannya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk klik like ya, saya membutuhkannya agar saya bisa lebih semangat untuk membuat konten-konten baru. Kemudian jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan klik lonceng gitu, sehingga Anda bisa tahu kapan saya upload konten baru, dan bisa komen juga. Oke, terima kasih teman-teman atas dukungannya. I hope this content helps you. Segera saya akan membuat konten-konten lagi ya, karena sudah cukup lama, sekitar 3 bulanan saya tidak memberikan atau upload konten ya. Kali ini semoga bisa lancar kembali. Thank you very much everybody. Have a nice day and have a great life. Bye.